Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anela Delvianti dari Pendidikan Sejarah di Universitas Riau akan membahas tentang materi faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia dan teori-teori kedatangan Islamisasi di Indonesia. Baiklah, kita masuki materi pertama. Faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia. Agama menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Ada juga yang mengatakan bahwa agama merupakan kepercayaan terhadap Yang Maha Kuasa atau penciptanya. Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang harus disiapkan, disebarluaskan, dan dikembangkan oleh penganutnya tanpa melihat dalam situasi dan kondisi apapun. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh para pedagang yang menyebarluaskan pada zaman dahulu, yang berperan sebagai dai atau orang yang luaskan agama Islam dengan berbagai cara atau metode yang banyaknya di Indonesia. Islamisasi dapat dimengerti atau diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada, termasuk salah satu contohnya yaitu ilmu pengetahuan atau bahasa mudanya adalah mengajak umat kepercayaan lain untuk memeluk agama Islam. Untuk pedoman hidupnya mencapai tujuan, yaitu bertemu dengan Tuhan sendiri. Islamisasi pada dasarnya merupakan ilmu. Masuknya agama Islam di Indonesia perlu dipahami dan dipelajari dengan secara seksama. Hal ini mengingat dengan adanya teori-teori yang mengangkat tema secara beragam. Dengan mempelajari dan memahami beragam teori yang ada, diharapkan kita semua dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengambil sikap yang memiliki asa Bhinneka Tunggal Ika. Begitu pula dengan memahami berbagai tahap dan ragam cara pengislaman masyarakat di Indonesia yang membutuhkan waktu dan beradab dan kesabaran dari pendakwanya, menjadikan kita semua bisa beradaptasi dalam beragama sehingga dapat hidup bersanding dengan berbagai bentuk masyarakat yang ada dengan damai dan penuhi kerukunan. Dengan memahami tahap demi tahap Islamisasi inilah seseorang akan menyambung dan meneruskan cara dakwah yang menyebar luas dan dikenal masyarakat tanpa adanya kekerasan, penindasan. Inilah akhirnya yang dinamakan membumikan ajaran Islam dalam bingkai Indonesia. Memahami agama termasuk dari sekian masalah-masalah itu, bahkan menjadi masalah terpenting dalam kehidupan pribadi dan beragama seorang muslim.
beberapa proses Islamisasi yang berkembang di Indonesia, yaitu dengan cara saluran perdagangan. Di sini proses Islamisasi berkembang secara pesat karena penyebarannya yang melalui perdagangan dan nelayan yang notabene adalah mereka berkeliling untuk menjual rempah-rempah pada zaman dahulu. Islamisasi yang menyebar ke seluruh Indonesia melalui mubalik atau secara logika lebih memahami dan mengetahui mengenai agama Islam. Dari para ulama, ustadz, timbullah pesantren-pesantren guna memperdalam atau mempermudah proses Islamisasi di Indonesia karena lebih mudah diterima oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Selain itu, ajaran agama Islam juga disebarkan oleh 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa atau yang biasa dikenal dengan Wali Songo. Islamisasi ini sangat mudah diterima dan menyebar di seluruh penjuru Indonesia karena berbagai faktor, yaitu seperti suasana yang ada di Indonesia, yaitu keterbukaan di kota-kota yang lebih besar adalah merosotnya kekuasaan Hindu Jawa, maka perubahan struktur kekuasaan yang menduduki jabatan di kota-kota. Proses saluran pernikahan. Ikatan pernikahan merupakan lahir batin. Dengan pernikahan terbentuklah sebuah keluarga kecil yang akhirnya menjadi cikal bakal masyarakat besar. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Selanjutnya, proses tasawuf. Proses saluran pendidikan para kiai dan guru-guru besar dalam proses Islamisasi di Indonesia. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Berikut proses saluran kesenian. Saluran ini dapat diperhatikan antara lain seperti seni bangunan, seni pahat, atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Selanjutnya, proses saluran politik. Pengaruh kekuasaan sangatlah berperan besar dalam proses Islamisasi di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya pun memeluk agama Islam. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Dengan demikian, pengaruh politik seorang raja sangat membantu tersebarnya Islamisasi di daerah tersebut. Teori-teori kedatangan Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, teori India atau teori Gujarat, dicetuskan oleh Dr. Jen Pinjampel pada tahun 1822 sampai 1901. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat perdagangan dari Gujarat. Masuknya ke Indonesia dari wilayah-wilayah di anak benua India. Tempat seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar disebut sebagai asal masuknya Islam di Nusantara. Teori Arab dicetuskan oleh Van Leeuwen dan Anthony Jones. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berlangsung selama pada abad ke-7 Masehi. Teori tersebut menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh para musafir yang berlandasi Arab. Teori ketiga, teori Persia,
dicetuskan oleh Umar Hamir Hussein dan Hussein dijajah di Ningrat, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh kaum Syiah dari Persia. Teori keempat, teori Cina, dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori kelima, teori maritim, dicetuskan oleh N.A. Ballots, menyatakan bahwa penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjelajah samudra. Tidak dijelaskan dari mana saja Islam yang berkembang di Indonesia. Yang jelas, menurut teori ini, masuknya Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Memeluk agama Islam adalah kebebasan bagi setiap rakyat Indonesia. Hal ini sudah tertulis di buku Undang-Undang Dasar 1945. Agama sendiri merupakan hubungan atau kepercayaan kita pada Sang Pencipta tanpa adanya paksaan apapun, bahwa kedatangan Islam di Nusantara sudah mulai sejak abad pertama Hijriah 7 Masehi. Namun Islam baru berkembang dan tersebar secara luas pada abad ke-13 Masehi. Proses Islamisasi di Nusantara melalui beberapa saluran. Faktor-faktor yang mempermudah masuknya Islamisasi di Indonesia. Yang pertama, agama Islam disebarluaskan dengan cara damai. Kedua, tidak ada sistem kasta dalam Islam. Ketiga, upacara ritual dalam Islam sangat mudah. Keempat, syarat seorang masuk Islam sangat mudah. Kelima, penyebaran Islam menyesuaikan dengan kondisi budaya yang telah ada. Baiklah, itulah tadi materi tentang faktor-faktor yang mempermudah masuknya Islamisasi di Indonesia dan teori-teori kedatangan Islamisasi di Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.